warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Hadratal mukarramil muhtaramin yang sangat kami taati, kami muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, wabil khusus takmir masjid Baitus Salam Ketintang, Abah Nasir beserta seluruh jajaran pengurus yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang sangat kami hormati, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan pada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberikan ilmu yang manfaat, barokah, senantiasa menjadikan wasilah, menjadikan lantaran kehidupan kita termasuk keluarga, putra-putri dan saudara-saudara kita selalu dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sangat kami muliakan, di dalam kitab Nasul Ibad ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip dari nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antaranya tentang tanda-tanda orang yang betul-betul rindu terhadap surganya Allah dan orang yang betul-betul takut akan siksa neraka yang sudah disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Mudah-mudahan kita digolongkan ahli surganya Allah dan selamat dari siksa nerakanya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nasihat beliau, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang betul-betul rindu terhadap surganya Allah, berkeinginan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan senantiasa bersegera, bergegas untuk melakukan kebaikan, taat kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu Sayyidina Muhammad. Kenapa ini penting hadirin diberikan nasihat oleh Sayyidina Ali? Karena kadang-kadang ada sekian banyak orang mengaku iman kepada Allah, mengaku umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu katanya kepada surga, pengen masuk surga nih Gusti Allah, tapi ketika diajak kebaikan aras-arasan, malas, berbagai macam alasan. Enten mboten Pak ngoten kira-kira Pak? Dijak ngaji malas, dijak jamaah malas, dijak sedekah malas. Oleh karena itu, di antara ciri orang yang betul-betul rindu terhadap surganya Allah adalah bersegera. Bahkan ada perasaan rindu
terhadap kebaikan. Kok belum ngaji ya? Kok belum azan ya? Nah, benten kadang-kadang enten tiyang niku krungu azan. Lah kok azan maneh? Mau lagi azan. Saiki azan maneh. Padahal si asik jagongan nggih. Dalam satu riwayat di dalam kitab Sahih Muslim, satu saat baginda Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang hadir ini, di mana di hari ini dia bersegera melakukan ketaatan kepada Allah, di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Ternyata di antara sahabat yang berkumpul niku tidak ada yang menjawab, hanya satu Pak, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah hari ini telah melaksanakan puasa. Kemudian beliau bertanya lagi kepada sahabat, man atba'a minkumul yauma janazatan? Siapakah di antara kalian yang hari ini mendengar, mengetahui di antara keluarga, tetangga, masyarakatnya, kiri kanannya wafat? Kemudian dia bersegera untuk bertakziah, bahkan sampai mengiringkan jenazahnya di pemakaman. Di antara sahabat tidak ada yang jawab, sing jawab cuma situ tok. Sinten Pak? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sudah melaksanakan hal tersebut. Kemudian bertanya lagi Rasulullah kepada sahabat, man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapakah di antara kalian wahai sahabatku yang mengetahui di antara tetangganya, keluarganya, saudaranya dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kesusahan, kemudian dia bersegera memberikan bantuan, memberikan sebagian rezeki, mengulurkan tangan, membantu orang yang dalam kesusahan tersebut. Ternyata di antara sahabat tidak ada yang jawab kecuali sinten Pak wau? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah, kula wahai Rasulullah saat ini, hari ini sudah melakukan hal tersebut. Dilanjutkan pertanyaan yang keempat, man ada minkumul yauma maridun? Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang hari ini mendengar, mengetahui di antara keluarga, tetangga dan masyarakatnya dalam kondisi sakit, bahkan berbaring lemah di atas pembaringan, bahkan ada yang diopname di rumah sakit. Ternyata di antara sahabat tidak ada yang jawab kecuali hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah hari ini sudah melaksanakan hal tersebut. Kemudian Rasulullah menutup sabdanya, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannata. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah tidaklah di antara kalian melakukan kebaikan-kebaikan tersebut bersegera dalam melaksanakannya kecuali tempat kembalinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shallallahu Sayyidina Muhammad. Niki Pak nggih. Niki contoh-contoh amalan-amalan yang menjadikan seseorang betul-betul rindu terhadap surganya Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat diceritakan satu saat Imam Malik dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan beliau kebelet. Napa kebelet niku, Pak? Pak, napa kebelet niku? Wis pokoknya kebelet ngoten nggih. Di tengah perjalanan kebelet, kemudian mencari tempat untuk buang hajat.
Di tengah-tengah kesibukan beliau mencari tempat buang hajat, tiba-tiba ada pengemis. Ada pengemis minta bantuan. Pak, saya sudah sehari nggak makan Pak, tolong dibantu Pak. Itu. Kemudian beliau sibuk mencari sesuatu atau rezeki atau makanan ya. Kemudian bertanya kepada pengiringnya atau murid beliau, mana wahai santriku, mungkin ada bekal makanan atau uang yang bisa diberikan kepada pengemis ini. Santrinya mengatakan, wahai Syekh, panjenengan silahkan untuk buang hajat dulu, nanti urusan pengemis ini kita selesaikan setelah panjenengan selesai buang hajat. Apa kata beliau? Jangan kamu menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda menolong seseorang yang mana orang itu betul-betul membutuhkan. Urusanku bisa aku tunda, namun urusan orang ini tidak bisa ditunda. Kalau sampai aku menunda kemudian aku mati, bagaimana aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini Pak, ini contoh. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Ada satu keterangan di antara penyebab orang itu menunda-nunda untuk berbuat baik, biasanya merasa dirinya masih muda, masih sehat, jek sugih, jek kuat nyambut gawe, umurnya masih panjang, sekarang masih 40, umur saya 60, umur saya 70. Sehingga dalam berbuat taat nanti dulu, saya masih sibuk ini, masih sibuk itu. Padahal ngapunten, kematian datang kepada seseorang tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal wajahnya, tidak mengenal pangkatnya, derajatnya. Kalau sudah waktunya mati, siapapun dia, mau tidak mau harus mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan umur panjang semua, istiqomah dalam ibadah, istiqomah ngajinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, man isfaqa minan nari intaha anis syahawat. Barang siapa yang betul-betul khawatir, takut dirinya akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka, maka orang tersebut akan senantiasa menahan diri, bahkan menghentikan dari menuruti hawa nafsunya. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam satu keterangan kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu ketika diciptakan oleh Allah dilengkapi oleh berbagai macam yang namanya hawa nafsu. Ini tidak bisa dihilangkan hadirin, boten saged. Karena manusia itu memang memiliki berbagai macam hawa nafsu. Yang pertama diantaranya adalah nafsul bahimah, ada nafsu sabuiyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu robbaniyah. Nafsu robbaniyah adalah nafsu yang berkaitan dengan sifat-sifat binatang ternak. Kita ketahui di antara binatang ternak adalah kerbau, sapi, kambing. Apa kesukaannya? Makan, minum, menuruti nafsu birahi, tidur. Itu yang dia lakukan. Makanya manusia ya wajar kalau dia itu ya senang makan, ya senang minum, ya senang istirahat, ya punya nafsu, itu ya nafsu birahi punya. Tapi kalau manusia hanya menuruti makan saja, minum saja, istirahat saja, ana wong kok turut tok. Niku berarti gak ono bedane karo napa, Pak? Pak, gak ono bedane karo sapi. Mangan turu, mangan turu. Maka harus ada hal-hal tertentu yang ditahan dan dikendalikan.
Ya ada kalanya waktunya makan. Kayak Kanjeng Nabi, beliau ketika lapar makan, berhenti makan sebelum kenyang. Itu Kanjeng Nabi. Ana wong kok mangan terus ganek warke. Nah, niku berarti koyok kebo mangan nggih, koyok sapi niku. Dikendalikan. Ada lagi nafsu sabuiyah, yaitu nafsu yang cenderung punya sifat dengki, iri, pendendam, kejam, bengis, sombong. Hewan apa yang punya sifat kayak gitu, Pak? Harimau, serigala, macan tunggali, Pak, gitu. Sing buas-buas niku. Yo, manusia juga punya sifat kayak gitu. Nggih, ana wong yo kadang yo iri, dengki, kesombongannya ada, itu dendam. Ya ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan bahaya. Kalau nggak punya sama sekali juga bahaya. Ada orang punya istri, istrinya kemudian digonceng oleh orang lain yang tidak dikenal. Nah, kalau nggak punya nafsu sabuiyah, hewan pemberani yang kejam, nah, dia akan wis gak apa-apa, wong iku takdire Gusti Allah, jenenge wong. Nah, harus punya loh. Siapa kamu kok gonceng istri saya? Nah, kayak gitu. Jadi harus dikendalikan. Makanya ngapunten Pak, ya. Beberapa bulan yang lalu kita mungkin mendengar dan melihat di media sosial dan berita bagaimana ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan nafsu sabuiyahnya, dia akan rela ngapunten menyakiti, melukai, bahkan membunuh di antara keluarganya. Di daerah Mojokerto, Pak, seorang istri marah kepada suaminya, duit bayaran lah kok entek digawe main apa, Pak? Judi online. Suaminya disiram bensin kemudian dibakar, matilah itu berarti napa mboten saged mengendalikan yang namanya apa? Nafsu sabuiyah. Sangat bahaya banget. Ada lagi kemarin di daerah mana itu? Jakarta, seorang anak, ya Allah, tega membunuh ayahnya, kemudian neneknya, bahkan ibunya akan dibunuh juga, namun masih selamat. Ya Allah, ini Pak, ini contoh-contoh seseorang yang tidak bisa menahan diri, mengendalikan nafsu sabuiyah. Bahkan yang terakhir teng daerah Kediri ngancar. Ini ku daerah nggen kula. Kula niku asli Kediri, Pak. Daerah Gurah, istri kula Plosok Klaten. Ya Allah, dengan teganya seorang adik membunuh daripada kakaknya beserta keluarganya. Ada istrinya, ada kemudian suaminya, kemudian ada anaknya. Sing cilik niku umur 8 tahun tasik selamat. Masya Allah, ini Pak. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan nafsu sabuiyah, sangat bahaya banget. Kemudian yang ketiga, nafsu syaitoniyah, yaitu nafsu yang cenderung membangkang perintahnya Allah, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah, malas melakukan ibadah. Maka hati-hati kalau kita sudah ada perasaan, sudah ada dalam pikiran dan hati kita malas beribadah kepada Allah, malas untuk jamaah, malas untuk baca Quran, malas untuk berzikir, malas untuk sedekah, malas untuk hadir di majelis taklim. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah dikuasai oleh nafsu napa Pak Lau? Syaitaniyah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ini termasuk juga keluarga kita. Nah, kita ingatkan betul, jangan sampai orang itu dikuasai oleh nafsu syaitaniyah. Ya mungkin perasaan jenuh itu pasti ada, tapi harus tetap dikendalikan. Yang terakhir adalah nafsu robbaniyah. Nah, kalau ini bagus Pak, nafsu yang cenderung punya sifat, punya keinginan untuk berbuat baik. Makanya ngapunten terus guru kula, saelek-eleke menungso itu pasti ada sisi baiknya. Sebaik-baik manusia pasti ada sisi buruknya. Makanya kita dalam memandang manusia harus kafah, jadi harus lahir batin semuanya, dohiron wa batinan.
memandang orang yang mungkin lagi berbuat buruk, mungkin orang ini ya Allah panjenengan kasih hidayah satu saat, bahkan dia itu menjadi orang yang soleh, orang yang ahli surga, orang yang selamat, kayak gitu. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tapi lihatlah sisi positifnya. Melihat orang yang baik, ya alhamdulillah, kita juga bisa berbuat baik, saudara kita juga dalam kondisi baik, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa mempertahankannya, selalu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, nafsu-nafsu ini karena cenderung dalam keburukan kalau tidak bisa dikendalikan, kata Imam Al-Ghazali, yang bisa mengendalikan hanya 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu kita. Lah, nafsu itu kalau tidak bisa dikendalikan, maka akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kemaksiatan. Orang kalau sudah tidak bisa menahan nafsu, mengendalikan nafsunya, Pak, menganggap dosa yang besar itu kecil, dosa yang kecil itu remeh, tidak ada artinya. Itu ngene kitab Sahih Bukhari ada satu keterangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dunubahu kajabalin fawqa ra'sihi yakhafu ayyaqa alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menganggap dosa-dosa itu bagaikan gunung yang besar, yang mana gunung itu ada di atas kepalanya. Dia sangat khawatir dan takut apabila gunung itu sewaktu-waktu runtuh, jatuh, menimpa dan membinasakan dirinya. Niki pandangan orang mukmin sejati terhadap dosa dan maksiat. Niku koyok gunung sing gede enten tengene atas kepalanya. Sebaliknya, wa innal fujura yara dunubahu kadubabin fauqa anfihi. Orang yang ahli maksiat, menggampangkan dosa, banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia akan menganggap dosa-dosa yang dilakukan yang besar, apalagi yang cuma dosa kecil, itu bagaikan lalat yang hinggap di atas hidungnya, kemudian dia halau dengan ringannya begitu saja. Alah, wong dosa ngene kok cuma begini aja, nggak masalah, tobatnya cuma gampang. Jadi menganggap dosa itu remeh. Dalam kitab La Tattar ada satu cerita yang disampaikan oleh Syekh Wahab bin Munabbih. Ini merupakan ulama dari golongan tabi'in. Zaman dulu ada seseorang yang ahli ibadah, usianya kira-kira sampai 70 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Selalu Sayyidina Muhammad. Jadi awane poso, lek dalu qiyamul lail. Niki kadose koyo jamaah mriki Pak nggih. Alhamdulillah, Allahumma awane poso lek bengi qiyamul lail, luar biasa. Sehingga beliau wafat dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi beribadah. 3 hari kemudian saudaranya orang soleh ini bermimpi bertemu dengan beliau. Dilihat oleh saudaranya ini, orang yang soleh ini dalam kondisi susah, bingung, gelisah, sehingga bertanya, wahai bapak, bukankah panjenengan ini adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah ketika panjenengan hidup di dunia? Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Namun kenapa saya perhatikan saat ini panjenengan dalam kondisi susah, gelisah, ketakutan, khawatir.
Kemudian bapak ini bercerita, yang soleh ini bercerita, iya wahai saudaraku, ketahuilah ada satu dosa yang aku anggap remeh, yang mana aku belum bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang pernah aku salahi. Dosa apakah itu wahai bapak? Pernah satu saat aku lewat di depan rumah tetanggaku, kemudian aku mematahkan pagar sebesar lidi yang mana aku gunakan untuk menghilangkan kotoran yang ada di sela-sela gigiku. Dan itu aku anggap remeh sampai aku wafat, aku belum minta izin kepada tetanggaku tersebut. Itulah yang menyebabkan aku sampai saat ini dalam kondisi khawatir dan ketakutan, karena aku baru mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bayangkan Pak G, orang yang ahli ibadah karena satu dosa yang dianggap remeh ternyata terhalang dari rahmat dan ampunan Allah gara-gara dosa mengambil sebesar lidi dari pagar tetangganya. Masya Allah. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang lebih besar dari itu? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai ahli surganya Allah. Dosa-dosa kita disepuro kali Gusti Allah, senantiasa mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga, putra-putri kita dan saudara-saudara kita, wabil khusus seluruh jamaah Baitus Salam Ketintang, senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, rezekinya banyak, halal dan barokah untuk bekalnya ibadah. Putra-putri kita ya Allah, mudah menjadikan putra-putri yang soleh solihah, diselamatkan Allah dari berbagai macam musibah, bencana dan penyakit, selamat dunia selamat akhirat. Allahumma barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزنة العرش. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزنة العرش. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا عليم يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزد لنا علما نافعا وزد لنا علما نافعا وبارك لنا فيما رزقتنا وحسن مقاصدنا وقض حاجاتنا وقض حاجاتنا وقض حاجاتنا وقض حاجات أهلنا وأولادنا وتلامذنا وجماعتنا والمسلمين من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh, apa? Alhamdulillah. Menu hari ini apa, Bu? Nasi gudeg. Nasi gudeg. Iya, Bu Iran yang bikin. Enak. Gudeg Jogja. Mantul. Mantap ada. Mantap loh, Mas. Ya, alhamdulillah. Nah, ini. Iya. Godek.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi yang kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al Ustadz Haji Muhaimin Nur Al Hafid. Dan sampai berjumpa di kegiatan pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.